Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, di mana oleh Allah masih memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita masih dapat hadir di dalam majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh dengan maghfirah. Moga-moga kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini, bila mana datangnya punya hajat, maka pulangnya kita daripada tempat ini ditunaikan hajat oleh Allah. Bila mana kita datang ke majelis ini punya dosa, maka pulangnya kita di majelis ini diampuni semua dosa oleh Allah. Bila mana kita atau keluarga kita yang punya sakit, maka pulangnya kita daripada majelis yang mulia ini, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan panjang umur, dan juga Allah turunkan rahmat dan nikmat kepada kita semua dengan berkah ini majelis yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita alamatkan kepada penghulu alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarganya dan sahabatnya sekalian. Kata-kata kemuliaan terutama sekali kepada imam ini musalla, Bapak Kesyik Tengku Imum, bapak-bapak, ibu-ibu, dan gure-gure yang dirahmati Allah, abang-abang sekalian, di mana izinkanlah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa butir mau'izatul hasanah. Moga-moga ini mau'izah jadi sebagai bahan renungan dan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan mau'izah pada malam ini sehingga kita mengintrospeksi diri, di mana amal yang sejak mungkin meranjak balik sampai hari ini yang kita kerjakan, apakah ini amal bisa kita bawa sampai kepada alam barzah, bahkan sampai ke alam akhirah, atau amal yang kita kerjakan hanya semata-mata di dunia ini saja. Ini perlu kita koreksi dan introspeksi. InsyaAllah dalam majelis yang mulia ini akan kita kupas atau kita bahas sedikit tentang amal tersebut. Moga-moga apa yang kita kerjakan, walau sedikit, seumpama ibadah sembahyang walau seumpama 2 rakaat, seumpama ibadah sedekah walau 1000, 2000, moga-moga itu amal bisa kita bawa ke alam barzah dan bisa mensyafaatkan kita di yaumul qiyamah. Amin. Karena gepule amal punya hanya bisa tak pakai idonya kong otolam kubu kahana tranyan. Apalagi pada ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Allah bertanya, ma'amilta fid dunya, apa yang kau beramal di dalam dunia sehingga engkau bergegas-gegas terburu-buru untuk tamang dalam syurga, masuk dalam syurga? Mungkin kita yang salat akan menjawab pertanyaan Allah dengan salat kami ya Allah. Kita yang bersedekah akan menjawab dengan sedekah kami ya Allah. Kita yang haji akan menjawab dengan haji kami ya Allah. Tapi takut bakwatenya paling takut Allah geteut menau. Kazibta. Tulitkah? Dusta engkau. Bukankah engkau salat hanya karena ria, karena menampakkan, karena ini dan karena itu, karena dunia engkau? Bukankah engkau berinfak, bersedekah itu karena untuk dijuluki orang dermawan? Bukankah engkau haji itu hanya sebagai arena wisata? Dan sebagainya. Ini yang paling kita takutkan. Maka sebelum itu hari datang kepada kita, yakni kematian yang memisahkan antara kita di dunia dengan akhirat, maka introspeksilah dengan amal yang pernah kita kerjakan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendak diperiksa, hendak ditilik oleh tiap-tiap jiwa amal bekal apa yang akan dibawa kepada alam barzah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan dan dengan apa yang kamu lakukan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah, umi dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit kita membaca tema pada malam ini, yaitu at-taharah wa asraruha. Nah, bermula ini itu bersuci dan rahasia-rahasia bersuci. Ditanya akan taploh malamnya sedikit tentang bersuci. Nah, di mana bersucinya punya perbedaan dalam hal mendefinisikan di antara ulama fikih dan dengan ulama sufi atau ulama tasawuf. Di mana ulama fikih mengutarakan, membicarakan tentang taharah hanya sebatas anggota zahir, jasmaninya saja. Artinya pembicaraan tentang taharah bersuci dalam ilmu fikih hanya sebatas daripada menyucikan badan daripada hadas, menyucikan badan daripada najis, pakaian dan tempat daripada najis, dan juga menyucikan daripada segala kotoran-kotoran. Adapun kalau kesucian bersuci menurut ulama tasawuf, ini lebih mencakupi dan lebih melengkapi daripada penilaian ulama fikih, di mana kesucian atau bersuci menurut ulama sufi ini mencakupi zahiran wa batinan, anggota zahir dan anggota batin. Artinya bersuci menurut ulama tasawuf bukan hanya sebatas menyucikan daripada najis dan hadas, bahkan mencakupi, melengkapi, menyucikan hati daripada segala kotoran-kotoran, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Nah, insyaallah. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum panjang lebar dan utarakan pengajian, maka tak pasang hati nurani getanyo dan pikiran getanyo betul-betul fokus mengenai kesucian zahiran wa batinan bak badan getanyo dan bak hati getanyo. Sehingga disebutkan di dalam kitab Nasihat Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Al-Arif Billah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya beliau sebutkan, wa'lamu ma'asyaral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum mimman sala'at sariratuhu wa alaniyatuhu. Ketahuilah wahai saudaraku, kata beliau, moga-moga Allah menjadikan kami dan kamu semua daripada golongan orang-orang yang bersih
zahirnya dan bersih batinnya. Bersih zahir daripada najis, daripada hadas, bersih batin daripada sifat-sifat tercela. Amin ya rabbal alamin. Wastaqama batinahu wa dhahirahu ala i'tiqadil haqqi wal amali bih. Dan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kamu semua daripada orang-orang yang istiqamah batinnya dan zahirnya di atas jalan i'tikad yang benar, i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga di jalannya amal yang benar. Amal yang betul-betul diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, ketahuilah anna min ahammil muhimmati ala kulli mu'minin, sesungguhnya sebahagian daripada perkara yang paling penting di atas kita mukmin itu muraqabatu qalbi. Ketahuilah wahai saudaraku, ayah dan ibu, kata Imam Al-Haddad, ketahuilah sesungguhnya sebahagian daripada perkara yang penting terhadap kita semua itu adalah muraqabatu qalbi, menjaga hati. Wa jawarihi, dan juga menjaga segala anggota yang zahir. Berarti menjaga hati dan menjaga anggota zahir, mata, telinga, perut, kemaluan, kaki, tangan, itu semua anggota zahir. Wajib tugasnya atas kita menjaganya. Menjaga hati jangan sampai dikotori oleh penyakit-penyakit daripada seumpama ujub, kibr, sombong, hasud, dengki, dan sebagainya. Dan juga menjaga anggota zahir daripada seumpama tangan jangan memukul pada bukan yang hak, kaki jangan melangkah kepada tempat yang dimurkai oleh Allah, dan sebagainya. Dan kata beliau, wajib pula atas kita bersungguh-sungguh menjaga keduanya, menjaga hati dan menjaga anggota. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, agar supaya kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga tugasnya kita yaitu menganjurkan, artinya menganjurkan, membawaki hati dan anggota bimahabbillahi wa maradihi, untuk mencintai Allah dan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala dengan zahir dan dengan batin tersebut. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 56 yang berbunyi, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya ulaika, bermula tiap-tiap mereka itu akan dipersoalkan, akan dipertanyakan, maka akan disoalkan, mata akan disoalkan, telinga akan disoalkan, apa yang engkau dengar masa di dunia, lisan akan dipertanyakan, apa yang engkau ucap masa di dunia, dan sebagainya. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Imam Al-Haddad juga menyebutkan wal qalbu wal jawari'u min a'dhami ni'amillahi ala ibadih. Kata Imam Al-Haddad, hati dan anggota ini sebahagian daripada sebesar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Berarti berarti pula katanya sesungguhnya hati dan anggota ini sebahagian daripada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita hamba. Faman istamalaha bi ta'atih wa zayyanaha bi mahabbih, maka barang siapa yang mempergunakannya hati dan anggota kepada ketaatan dan menghiasi hati dan anggota zahir dengan kecintaan, dan juga wasarafa kullan minha fima khuliqalahu, dan mempergunakan tiap-tiap apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu pada apa yang diciptakan oleh Allah, pada apa yang diperintahkan oleh Allah.
faqad syakaran ni'mah, maka sungguh ia termasuk orang yang mensyukuri nikmat. Kalau saja kita menjaga hati, menjaga anggota zahir, menjaga pandangan, menjaga penglihatan pada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengawasi daripada hati dan mengawasi daripada anggota zahir daripada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama dengan kita termasuk hamba yang bersyukur di atas nikmat. Tetapi sebaliknya, di mana orang-orang yang tidak mempergunakan apa yang Allah berikan kepadanya, artinya Allah berikan hati tetapi tidak ia pakaikan hati untuk apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan anggota zahir pada apa yang dimurkai oleh Allah, maka sesungguhnya ia faqad kafara. Maka sungguh ia termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wa man arsala qalbahu wa jawarihahu. Maka Imam Haddad juga menyebutkan barang siapa yang membiarkan hati dan anggotanya pada yang menyalahi dengan perintah dan menyia-nyiakan hati dan anggota pada apa yang diperintah, faqad kafara ni'matallahi fiha, maka sungguh ia termasuk orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada ketika dia termasuk orang yang mengkufuri nikmat, wastaujaba zamma wal uqubah minallahi bisababiha, dan diwajibkan kepadanya celaan, siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufurannya di atas apa nikmat yang Allah berikan. Bahkan wasatashhadu alaihi baina yadayillahi bima amila biha min ma'asillah, dan dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang pernah ia kerjakan masa di dunia daripada jenis-jenis maksiat yang ia lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarrah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walau sebesar zarah, sebesar bisawi sekalipun, Allah melihat, Allah akan membalas dengan kebaikan, dengan keridhaan, dengan nikmat-nikmat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan amal kejahatan walaupun sebesar biji zarah, Allah melihat, Allah membalas, dan Allah akan memurkainya dengan sebab apa yang ia lakukan tersebut. Oleh karenanya juga dalam ayat Allah sebutkan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari, ingatlah hai Muhammad, kata Allah, pada suatu hari di mana hari tersebut akan naik saksi di atas mereka itu oleh lisan-lisan dan tangan-tangan dan kaki-kaki bima kanu ya'malun, dengan apa yang pernah mereka kerjakan. Di dalam surah Yasin Allah sebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka itu dan kami izinkan tangan-tangan mereka itu yang ikut ngomong berbicara, dan juga kami izinkan kaki mereka itu naik saksi dengan apa? Bima kanu yaksibun, dengan apa yang pernah mereka kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang tergores dalam hati kita, mungkin orang lain tidak ada yang tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Allah akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang pernah kita kerjakan tersebut. Berbahagialah bagi getanya-getanya yang menjaga benar akan hati dan menjaga benar akan anggota jawareh, anggota zahir, dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Sebaliknya, sengsara dan siksalah kepada mereka-mereka yang tidak menjaga anggota zahir daripada apa yang Allah perintahkan, bahkan mereka langgar dan tidak mereka jaga hati, sehingga hati mereka terpuruk, hati mereka berpenyakit dengan penyakit mazmumah, penyakit tercela.
maka mereka lah orang-orang yang rugi, orang-orang yang kena siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, persoalan ini dua persoalan mesti kita jaga. Tetapi ada hal yang paling perlu kita jaga, itulah hati. Kadang-kadang lagi tanya orangnya yang tak pedih anggota lahi mentang. Jaro bersedekah, kadang-kadang hati gohlom dente bersedekah. Kadang-kadang orang mati lan celeng mengo 30 ribu. Alah kepu kuat 30 ribu. Mendih 5 ribu mentang 5 ribu kejajan mek tikula tengok. Kadang-kadang anggota zahir kita solat. Ini mungkin sering terjadi. Mungkin termasuk orang pegah. Anggota zahir solat. Tangan solat, mata solat. Kaki salat, seluruh anggota tubuh yang zahir salat, tapi kadang-kadang hati tidak pernah salat. Dengan dalil bukti tengah temayang, tengah tinggal omah Honda hana kucak unci puno. Ataupun omah fulan, omah fulan. Hati Fatihah baca ju le babah, hati imaen laju. Imahaya laju. Entah ada gambar tanya teman pekun. Hati hana temayang. Yang lucu meno lalam temayang anak kunci yang gaduh hadapan. Yang temayang tanya. Maka ge haba lembaga meno introspeksi. Sampai kapan sembayang tanya terus begituan? Sampai kapan temayang tanya tabi anggota zahir anggota batin hana? Sampai kapan? Sampai mati. Getunglah Allah Taala. Yang pertanyaan hanya harus selalu tanya pertanyakan. Kiban dengan amal loronyo dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Makanya disebut kalimal haddad ini ammal qalbu fahuwa raisul jawarih wa amiruha. Adapun bermula hati kata beliau adalah kepala anggota. Wa amiruha dan juga raja bagi anggota. Dalam kitab Munyatul Musalli disebutkan kalau hati itu diumpamakan sebagai raja, kalau anggota zahir itu diumpamakan sebagai rakyat. Insya Allah kalau baik raja, baiklah rakyat. Kalau jahatnya raja, jahatlah rakyat. Baik hati akan mencerminkan kepada anggotanya baik. Tetapi kalau jahatnya hati kueh tanya kadang, nairi na dengki, maka itu nyok pun kepada anggota zahir tanya hanapah. Artinya pada ketika kita melihat dirinya anggota zahir tanya kadang hanapah, babah galak ikung gegok, babah galak mencela gok, jaro galak ipoh gok, gaki galak langkah pada tempat-tempat yang hana ridha oleh Allah, itu nyok laju berarti hati tanya hanapah. Maka abik nepatih nyok tegedina urung pegah mono. Lo walaupun habah get, walaupun habah lembruk, hati long get taknya hai berarti. Karena urung kenggem na. Ilon ka kalau abah bro, ukung ponyo ukung poje. Tapi hati long gleh tak. Nya hana nyambung. Karena apa yang kita kata Imam Al-Ghazali, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang dilakukan oleh seluruh anggota zahir, ini semuanya cerminan daripada hati. Baiknya anggota zahir disebabkan baiknya hati, buruknya anggota zahir disebabkan buruknya hati. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyatanya berarti kamu merasa hati buruk, hati berpenyakit, obatilah itu hati. Kalau saja seumpama le kitanya tapuba ubat kurak, tamita ubat habis apotik, ataupun seumpama kadang naluka bak lahir, tamita ubat tajik penyo tamita je sebagainya berpulih. Begitu sungguh dan yakinnya tamita ubat anggota zahir tak. Tapi kadang-kadang giliran mentakik hati hanya tamita ubat. Padahal penyakit hatinya lebih penting tak obati dibandingkan sakit anggota zahir yang harus diobati. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Makanya disebutkan wa alaihi yaduru salahuha wa fasaduha. Makanya berputar baiknya anggota zahir dan buruknya anggota zahir ini pada hati. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana Nabi pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah
Iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Di dalam satu hadis baginda Nabi menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Iza salahat, apabila itu daging baik, salahal jasadu kulluh, niscaya baiklah semua jasadnya. Menyoget asalnya, getlah seluruh tubuh ji. Wa iza fasadat, dan apabila jeleklah itu daging, fasadal jasadu kulluh, niscaya jeleklah seluruh jasadnya. Apa itu daging? Ala wahiyal qalbu, itulah hati. Disimpulan ji, dalam tubuh tanyo na hati. Apabila get hati, get tubuh tanyo. Apabila bruk hati, bruklah tubuh tanyo. Mungkin hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, apalagi tanyo Yahudi bak zamannya. Berarti hana padumna urang penyakit kulit, hana padumna urang penyakit bak zahir. Lagi lihat tanyo oronyo yang na padanya penyakit hati. Cuma hana tersadari lagi tanyo. Iga kai blo motolam hanjut tang hanjut dai tanyo. Iga kai kain dua nyampula mile. Iga mkawin nanya tuta. Populan kai tamah rumah lam. Tanyo ka hanjut adu hanjut adong. Ka kepo tanyo. Populan ang hidup sedeh hanya iblo motor baru juga. Yang ka kepo tanyo. Yang berarti tunjuk juga hati dia gak lempah. Berarti berpenyakit. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka inilah hati yang perlu kita bersihi. Inilah hati yang berpenyakit perlu kita sucikan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, makanya di dalam kitab Syiarus Salikin, kitab Jawa, dalam kitab Syiarus Salikin yang dikarang oleh seorang alim al-allamah al-syekh al-arif billah Abdus Samad al-Palembani, pada bab taharah wa asrariha, bab bersuci dan rahasia-rahasia bersuci, bab lembaran berikutnya beliau membagikan bersuci kepada 4 martabat. Kembali pada asal masalah, yaitu bersuci. Berarti oleh Syekh Abdul Samad al-Palembani ini membagikan bersuci kepada 4 martabat. Martabat yang pertama beliau bagikan yaitu menyucikan anggota zahir. Menyucikan anggota zahir, taharah anggota zahir daripada hadas, baik hadas besar dan juga hadas kecil, dan juga menyucikan anggota zahir daripada najis dan juga daripada kotoran-kotoran. Ini martabat yang pertama. Ini pembahasan lebih dominan pembahasan dalam ilmu fikih lagi kita bergabung. Taharah zahir, anggota zahir nya lebih luah penjabaran dan penguraian dalam kitab fikih. Boleh buka kitab Al-Bajuri, boleh buka kitab I'anatut Talibin, bahkan boleh buka kitab Mahalli Minhajut Talibin, hingga sampai kepada Nihatul Muhtad, Tuhfatul Muhtad, Mughni Muhtad dan sebagainya. Daripada kitab fikih. Ini panjang lebar diuraikan tentang taharah. Maka martabat yang pertama ini dominan pembahasan dalam bab taharah, bab ilmu fikih. Yaitu menyucikan anggota zahir daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, yang tentunya legitanyo hana tua sebab hadas besar dan hana tua sebab hadas kecil, dan pula tanya hana tua daripada menyucikan najis. Najis terbagi pada 3, yaitu mughalladah, mutawassithah dan mukhaffafah. Najis mughalladah yakni najis anjing dan babi dan yang diperanakkan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Yang cara menyucikannya yaitu dengan cara disamak, 3 dengan ilahot, air puikun, air lehot, lumpur. Yang 6 go itu berarti dengan air suci menyucikan. Yang kedua air mutawassithah. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah terbagi kepada 2, ada namanya ainiyah. Yang kedua ada namanya hukmiyah. Ainiyah, najis ainiyah, najis yang punya 3 sifat. Punya rasa, punya bau, punya warna. Pada ketika
ini najis tidak lagi ada rasa, warna dan bau, maka berubahlah ini najis menjadi hukmiyah. Najis hukmiyah, najis yang tidak ada warna, rasa dan bau. Dan juga pembahasan pada kitab fikih, mungkin bab wate yang lain. Selanjutnya hadirin muslimin rahmati Allah, yaitu pembahagian najis yang ketiga, mukhaffafah. Najis ringan, yaitu najis anak bayi laki-laki yang umurnya belum cukup 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tersebut dia tidak pernah makan apa-apa, melainkan hanya ASI, air susu ibunya. Tapi pada ketika ini anak bayi laki-laki walau belum sampai 2 tahun, tapi sudah makan yang namanya SGM atau Shilkit, Shilkul, jenis susu sebagainya, atau sebagainya, maka ini walaupun berasal ini pipis daripada anak laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun, tetap dihukumi najis mutawasitah. Manan. Arti yang ke mukhaffafah, yang ke najis anak mi agam yang goh lom tuh umur 2 tahun, la masa 2 tahunnya goh loi paju tapu-tapu, melainkan yang hanya ASI, air susu ibu. Monya anak mi tanya oronyo, kena SGM kan? SGM pun kena. Dan sebagainya. Maka dihukumi najis mutawasitah. Maka cara menghilangkan najis mutawasitah, yang pertama kita hilangkan innya, yang kedua kita hilangkan sifat-sifatnya, maka bersihlah. Yang pembahasan jalain yaitu pada bab fikih, dalam ilmu fikih. Martabat yang kedua yang Syekh Abdul Samad bagikan yaitu taharah, menyucikan segala anggota 7. Menyucikan anggota 7 daripada segala maksiat dan dosa. Gelom bergabuno. Mencuci dalam bab ilmu, dalam pan ilmu tasawuf ini lebih luas. Lebih mencakup kepada zahiran wa batinan dibandingkan dengan taharah bab ilmu fikih. Makanya ini oleh Syekh Usama membagikan martabat yang kedua, taharah menyucikan anggota 7 daripada maksiat dan dosa. Itu anggota 7. Terdiri daripada mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Ini 7 anggota pun wajib kita bersihkan daripada segala dosa, daripada segala maksiat. Seumpama mata, maka wajib ada katanya menjaga mata daripada yang diharamkan oleh Allah dan mempergunakan mata pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata suatu anggota yang sangat istimewa, yang paling berfungsi, sehingga dengan mata kita bisa melihat, dengan mata kita bisa mendapati sesuatu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, lebih-lebih lom tanya yang hidup pada ini zaman, yang tentunya mata sering melirik, yang tentunya mata sering kita pergunakan pada tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tanya mandum ronyo punya HP. Di HP-nya dumpuna. Na film get, na film hana get, na tayangan get, na tayangan hana get. Dan bukan hanya HP, dan lain sebagainya. Apalagi yang paling parah horonyo tengah-tengah umpama laptop. Tak bukan laptop, tengah-tengah tak baca Yasin, di sisi layar kai tebi Mekah ubat Quran. Mamnya tanya hana jaga mata puno, tengah tak baca Yasin. Kata galang gede. Apa meklik tebi laju, tua ke Yasin, kata ingat gede. Dan sebagainya. Daripada pornografi kah, daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah satu hadis Nabi SAW, ma mala'a ainuhu bil haram, barang siapa yang memenuhi matanya dengan yang haram, mala'allahu ta'ala yaumal qiyamah bin nari. Niscaya orang tersebut akan dipenuhi di hari kiamat kelak dengan api neraka. Urang yang pepunuh uronyo berarti mata ji dengan yang haram, kalan yang haram, ya, maka Allah akan pepunuh mata ji pun dengan api neraka di yaumul qiyamah. Bukan hanya HP.
Bahkan uronyo punya HP kadang-kadang karena dinding, artinya karena layar dan sebagainya. Tapi yang paling parah danyo uronyo terkadang pergaulan danyo masa kalau tuan pegah dah bahasa kitab yang namanya ikhtilat. Apa namanya ikhtilat ini? Ikhtilat adalah campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Pada hukum ikhtilat dalam Islam ini haram. Dengan bukan mahram. Kalau dengan mahramnya silakan. Tapi pada ketika terjadinya percampuran ikhtilatan antara laki dengan perempuan, pasti di situ ada yang namanya memandang, melihat dan sebagainya. Yang hendak pegah hata lain, pegah memandang mentong. Lihat hanya kepada lawan jenis yang bukan mahram, ini haram, walaupun tidak menimbulkan syahwat. Walaupun hana melam hati. Matanya uronyo, ho yang tajak, pai yang tadu, tabi melawak-lawak ngon, urinang melawak ngon uragam melawak ngon, urinang, dan sebagainya. Maka pada ketika itu hadirin muslimin dirahmati Allah, jagalah mata. Mungkin alam tidak bisa kita jaga, lingkungan tidak bisa kita jaga, apalagi tanya yang bekerja dan bekerja. Pastinya tidak lepas daripada yang namanya ikhtilat guna. Bakti kula karena guru agam, na guru inang, diuragam kalau ke diurinang, diurinang kalau ada uragam, bak gantu menancit. Troh jauh belang, troh jauh pasar. Apalagi uronyo. Tanya urung mekat le urinang mublau. Han batin cigalan janjan bak itamongga. Teramai antrian. Tu kedi nah tanya uragan tabat tabung haru pak dong urinang mendung. Cik kamanan. Dia dirahmati Allah, jagalah mata. Selanjutnya juga jaga telinga. Jangan sampai mendengar upat, mendengar cacian, makian dan sebagainya. Apalagi kita hidup di ini zaman. Dan juga menjaga babah lisan daripada mencela, mengupat, terpegah ke gok, buka aib gok dan sebagainya. Namimah, adu domba dan sebagainya. Alahan juga jaga perut daripada yang haram. Bahkan wajib kita jaga perut daripada syubhat. Apa itu syubhat? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Adapun bainahuma antara keduanya yang samar-samar, inilah namanya syubhat. Tidak jelas kepada haramnya dan tidak jelas kepada halalnya. Ini syubhat. Maka jaga perut. Karena disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang ada dalam perutnya itu walau secuil daripada yang haram, ini tidak akan dikabulkan doanya dan tidak dikabulkan akan ibadahnya. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan sekali-kali Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha ta'ala ya'murul mursalina ya'murul mu'minina bima sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang mukmin dengan apa? Bima ya'muru, dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada rasul? Hai rasul-rasul, makan dan minumlah kamu daripada makanan yang halal lagi baik. Sehingga Allah berfirman kepada kita hambanya yang mukmin, hai orang-orang yang mukmin, hai orang-orang yang beriman, makanlah apa? Makan dan minumlah daripada apa yang telah aku rizkikan kepadamu, daripada makanan yang halal, daripada makanan yang baik. Sehingga baginda Nabi menyambung ini hadis, summa zakara rajul. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki, asghasa wa aghbara. Di mana ini laki-laki yang jauh sangat perjalanannya. Rambutnya kusut, badannya berdebu. Artinya seorang yang musafir ini menjadi seseorang yang dikabulkan doa, dimustajabkan doa. Di antara tanda-tanda doa mustajabah, urung yang doanya urung yang lagi musafir. Ini orang lagi musafir yang berperjalanan yang sangat jauh sehingga rambutnya kusut, badannya berdebu. Lalu ini orang, kata Rasulullah, summa yamuddu yadahi ila sama. Kemudian ini orang dalam musafirnya itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berucap, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.
Berikanlah kepadaku begini dan begini. Kata Rasulullah, dia berdoa kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dia makan daripada yang haram. Wa malbasuhu haramun. Dan pakaian yang dia pakai itu daripada yang haram. Wa masyrabuhu haramun. Minuman yang dia minum daripada yang haram. Wa yu'ziya bil haram. Dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Kalau begini dia orang yang berdoa, makanan yang haram berasal daripada yang haram, minuman berasal daripada yang haram, pakaian yang dia pakai berasal daripada haram, adakah dia terima doa kata Rasulullah? Jawabannya tidak. Artinya kata Rasulullah, tidak diterima doa seseorang bila mana masih makanannya, minumannya, pakaian yang dia pakai daripada yang haram, sebelum dia bertobat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sucikan perutnya daripada yang haram. Sucikan badan daripada memakai pakaian yang haram. Sucikan perut pun daripada minuman yang haram. Di samping kita menyucikan diri kita, juga keluarga kita. Maka introspeksi diri dari malamnya tanya, bagaimana dengan pakaian yang lom pakai malamnya, bagaimana dengan makanan minuman yang lom pajo, bagaimana dengan pakaian yang lom blok kepada urinang, kepada anak lon, bagaimana dengan makanan minuman yang lom puo kepada anak lon. Bagaimana setiap bulan loncok gaji, apakah ini gaji yang halal atau tidak dan sebagainya. Maka pertanyakan. Karena selama dalam tubuh tanya mantong mengikuti dengan yang haram, tidak akan diterimakan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, jangankan doa, amal pun tidak diterima oleh Allah. Hingga disebutkan setiap amal hamba yang dia masih berlepotan dengan yang haram, ini terkatung-katung antara dunia dan langit. Artinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkatung-katung antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum ia bertaubat daripada yang haram. Ketika landu keadaan tanya uronyo. Pencok tiplu, bayi dua belah dan sebagainya lah. Keadaan tanya uronyo dan sebagainya. Hanya mungkin kita atau koreksi kepada diri masing-masing atau untuk. Hadirin kaum muslimin yang sidang nyaman rahmati Allah. Selanjutnya jaga pula, sucikan pula faraj, kemaluan daripada berzina. Bahkan diurangkan daripada yang namanya onani, mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri. Dan juga kepada perempuan, jaga kemaluan daripada berzina, jaga kemaluan daripada menstruasi dan sebagainya daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jaga tangan. Jangan memukul, jangan mempergunakan pada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jaga kaki. Jangan sampai melangkahi pada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba tanya kalau ronyo hana jiuh ngampung tanya, si gampung tanya ka? Ba acara salawat hana punuh lapangan. Pada acara konser punuh lapangan. Ini sebagai bukti kan? Sebagai bukti berarti gaki dan nyoronya hana terjaga. Sebagai bukti gaki dan nyoronya hana terjaga. Pada ketika acara tro habib, tro bacaan solawat, hana punah lapangan. Pada ketika acara konser, Masya Allah. Masuk yang jak, hana kamu orangku, hana tanya, hana tanya. Hana tanya, na orang kampung tanya. Hana orang kampung tanya. Nah orang kecamatan tanya. Yang kadang orang Aceh lah. Pernah acara konser di Aceh, ija awak ini hawa Kalimantan kan mungkin. Ya, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka jagalah anggota 7 daripada maksiat dan dosa yang semua itu akan disoalkan, akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang baca buno al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah hai Muhammad, pada hari ini yakni hari kiamat, kami tutup mulut mereka, kami izinkan tangan dan kaki mereka yang berbicara, yang naik saksi dengan apa saja yang pernah mereka kerjakan pada masa di dunia. Adapun martabat yang ketiga. Martabat yang ketiga yaitu toharah atau menyucikan daripada
Menyucikan hati daripada segala perangai-perangai mazmumah, perangai-perangai kejahatan yang tercela. Ini martabat yang kelih. Tingkatan taharah di dalam kitab tasawuf yang ketiga, yaitu taharah menyucikan batin gedanyo, hati gedanyo daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Yang mananya sifat tercela? Iri, dengki, hasud, khianat, ujub, termasuk kikir, termasuk hubbut ta'am, syarhut ta'am, syarhul kalam, hubbut dunia. Arti syarhut ta'am, bulu makanan. Arti syarhul kalam, banyak ngomong. Ini termasuk daripada maksiat-maksiat yang dalam batin gedanya. Maka coba pertanyakan dalam hati masing-masing, tanya orangnya yang kata temayang, yang kata puasa, yang mengikrarkan walaupun ada pegah bagak bakdro, tanya kata ikrarkan aku hijrah. Yang kata pegah dro hijrah. Kira-kira hijrahnya tanya sampai di mana? Pu hijrah pakaian mentang barokah hana peci urang kana peci. Pu hijrah tanya hanya anggota zahir barokah hana janggut jino kana janggut. Apakah itu sebagai bukti hijrah? Apakah pada ketika barokah ada suka punya pakai baju oblong, orangnya pakai baju koko, itu hijrah? Bukan hanya sampai di situ hijrah. Kira bagaimana? Hati juga hijrah. Narik dah hijrah. Babah hijrah, mata hijrah. Seluruh daripada zahiran wa batinan, anggota lahir, anggota batin, semuanya harus hijrah. Lebih-lebih yang pada hijrah adalah yaitu hati. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ya, maka inilah martabat yang ketiga, yaitu taharah, menyucikan dari anggota batin daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Karena sifat-sifat tercelanya merupakan ini semuanya maksiat batin. Dan maksiat batinnya adalah penyakit-penyakit yang dalam batin. Sumpama ujub benar. Merasa dro metaknya lebih yakin umpamanya mana? Nya tanya dalam majlis, awatuh lo kena dengan populan. Dia sebagai perbandingan lah hati masing-masing. Lagak baje lo dengan populan. Oh lo nak tu yang tu nak puno populan hana. Ini perbandingan dalam hatinya ujub. Apalagi kadang-kadang hasud, dengki, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita bergabung, gak belum motor kau tutah danyo, gak damah rumah kau tutah danyo dan sebagainya. Dan juga penyakit kibir, sombong, mutakabir, menyombongkan diri. Hadirin kaum muslimin sidang yang dirahmati Allah, ini semuanya penyakit hati yang mesti kita obati. Kalau saja penyakit zahir sungguh tak obati, berarti punya penyakit hati lebih-lebih sungguhlah tak obati. Harus minta tabib yang dapat menyembuhkan hati kitanya. Apalagi daripada sifat kibir. Ingatlah cerita yang namanya iblis yang bernama Azazil. Di mana Azazil merupakan seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api, minnar, daripada api. Sehingga dia merasa bangga sebangga-bangganya karena dia sosok makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan, kemuliaan, bahkan dia punya ilmu yang luar biasa dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kealiman si Azazil dapat mengajar puluhan tahun para malaikat. Artinya malaikat berguru sama Azazil. Hingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang khalifah yang bernama Adam. Singkat cerita, lalu Allah perintahkan kepada mereka itu usjudu li Adam. Sujud kalian semua kepada Adam. Fasajadu. Semua malaikat sujud illa iblis. Kecuali iblis yang bernama Azazil. Aba wastakbar. Alasannya kenapa iblis tak mau sujud kepada Adam? Karena dia enggan, dalam hatinya merasa enggan. Dan takabur, menyombongkan diri. Ini bahasa katanya, masa lu sujud kepada Adam? Adam diciptakan daripada tanah, sedangkan lun daripada api. Mulia lun lah. Adam baru diciptakan, lun katrik diciptakan, bahkan lun gurai para malaikat. Masa lun sujud pada Adam? Yang sering mbak tanya pun kadang-kadang yang penyakitnya. Kadang-kadang yang daimum punya mengajakat dengan dina ino. Ini lo yakin hana ino. Kadang yang daimum lebih muda mbak tanya. Alah anak-anak mek pi daimum. Ai tak ikut. Kadang menan. Yang tembut kadang lebih muda mbak tanya. Alah anak-anak mek tembut pada dengan tawa mantang.
dan sebagainya daripada penyakit-penyakit hati yang itu semua adalah warisannya Azazil. Maka benar adanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, gara-gara Aba wastakbar menyombongkan dirinya, walaupun dia alim, walaupun awalnya dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara hana patih perintah Allah, maka dia dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengalaman Azazil bek muwa pengalamannya mbak gedanyo. Kegelaknat, kemurka Azazil bek sampai tanya pun murka oleh Allah bak gara-gara punya yang namanya sifat kibir. Kadang-kadang merasa sombong. Tentunya kadang-kadang tanya na sombongnya bak na kelebihan. Kelebihan rupa juga sombong. Kelebihan harta pi sombong. Kelebihan pangkat nyampi kejik sombong. Kelebihan juga kekadus ka sombong. Hai kong kadus ini untuk ji. Padahal semua itu kan ada waktunya. Sehingga orang-orang yang kau lanjut kajus tunggu tanggal mainnya. Artinya apa? Ini jabatan kan titipan manusia. Barangkali 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Beda baga hanya menganggota dewan. Badun tuan takai. Nah daerah lo ide, hilangnya ide. Orangnya kokoh nalung nama. Nya wate je anggota dewan mbong mati lu. Pengalaman daerah tanya ke banyak. Hilangnya ide ke daerah Punrod. Apa dah limbong. Wate balak hon motor lang ngampung pada mute uju. Dia ngak kipo iba kuring tamping. Kuring ngampung lah. Orangnya kayak kokoh pengamai nama. Mana pokar mak? Kata mbong mereka. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, jangan engkau pernah menyombongkan diri karena suatu apa yang engkau miliki ini sebagai titipan Allah sementara. Jabatan titipan, harta titipan, ada ganteng. Nyoronya yang kulit ka keriput, rambut ka beruban. Nya jamu ganteng-ganteng tak kan? Jika dalam foto jamu na ganteng. Tapi orangnya ho gantengnya. Nyurun ra ibu-ibu yang ka pakai kacamata atau yang hana pakai kacamata. Jino nelhoro lebih-lebih yang tembun-tembun masjid. Yang tu dia nawan nelhon tiga go nekala nahi canggupang. Mungkin kalau dulu waktu mata gadis dah banggakan. Lintu 20 tahun baru datang. Tapi orangnya parah cantiknya hanale. Kayak di mahita-hita mak muka. Hanale itulah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau sombongkan diri. Artinya singkat cerita pupoh. Basyutu. Singkat cerita berarti martabat yang ketiga yang dibagi oleh Syekh Abdul Samad yaitu martabat taharah anggota batin daripada iri, dengki, hasuhan dan sebagainya. Dan juga termasuk daripada penyakit yang dalam batin yang hati yaitu al-ghurur. Ini sering terjadinya yang bahaya. Apa itu al-ghurur dengku? Yaitu sifat tipu daya. Sehingga disebutkan dalam kitabnya pula al-ghurur, tipu dayanya sering terjadi. Dan bahagian tipu daya sangat banyak kathirah. Bahkan tipu daya yang kenaunya tidak memandang kepada si alim dan tidak memandang kepada si jahil. Yang paling tak obati si tipu daya. Artinya toh tipu dayanya suatu sifat yang nabak getanya yang tanpa sadari tanya kamu penyakit adanya. Sehingga penyakit tipu dayanya mengenai kepada ahli ibadat dan mengenai kepada ahli maksiat. Di antara contoh tipu daya yang mengena kepada urun taat. Contoh tanya menuntut. Sehingga buat contoh ini yaitu urun menuntut. Di mana urun menuntutnya kan amal kebaikan, amal ketaatan. Tapi pada ketika nawaitu niat danya menuntut kon karena Allah tapi karena makhluk nyo ku menuntut mangat na ilmu wate na ilmu ku debat ampo pula mangat dalu. Berarti tujuan dunianya. Atau ku menuntut mangat ikut lega mesti sebagai pui kampung kecil nyo ku jabut mangat ikut kecil nak hadir. Nyo ku jabut mangat ikut pulang-pulang. Berarti menuntut kon karena Allah, bukan lillah tapi linnas. Atau kadang-kadang untuk lil fulus. La fulus la lulus karena apa yang lulus kan? Ya. Berarti ini memang dia berpakaiannya dengan pakaian ketaatan. Tapi karena dia kekenang penyakit namanya ghurur tipu daya,
akhirnya ini tidak bisa terjadi. Makanya Allah Ta'ala tengokkan, ngampun dalam syurga, ngam menuntut ilmu ya Allah. Kazib dah, tulik kah? Kah kamu menuntut kami tiaga? Yang pertama. Yang kedua, contoh yang gebuh lima al-hadainau. Termasuk tipu daya yang kenong atu hurun taat. Tanya orang menuntut. Menuntut hanya menuntut, bukan untuk amal. Dumpu dah dumpu. Nyapu siwa. Kelebihan siwa? Rayuk kah? Raka'atan ni bisiwa. 2 rakaat dengan siwa lebih gak khairun min 70 raka'ah bi ghairi siwa. Lebih gak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwa. Tapi pada ndro yang nak pakai siwa malamnya. Ibu na ibu. Bapak-bapak anak cik. Tak dupu hukumnya sunat kan? Berarti tanya termasuk urung yang ngalon mungkin. Mungkin lon nasi wak malanyo kadang tebak kalau bersiapkan bahannya. Tapi moga-moga kita istiqamah dalam sunnah. Istiqamah dengan apa yang disunatkan dalam agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Urung syirkanya mas sekalian. Berarti termasuk urung yang kena tipu daya, yakni ahli ta'at. Urung yang menuntut hanya untuk mengetahui ilmunya tapi bukan untuk diamalkan. Sehingga bedah syaitan dipelalai katanya dengan kelebihan menuntut. Dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat. Kelebihan menuntut, kelebihan menatap wajah ulama, kelebihan duduk di dalam majlis. Ipelalai dengan hadisnya, iputua oleh syaitan dengan hadis-hadis yang menyatakan inna azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya azab yang paling pedih pada hari kiamat itulah alimun lam yanfa'hu bi'ilmihi. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Bahkan dalam satu kaidah dalam satu syair disebutkan bahawa sesungguhnya orang alim yang tidak beramal dengan ilmu ini lebih dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka sebelum diazabnya kafir-kafir yang menyembah berhala. Urung but, urung temupuh ilmu. Tapi hang getem amalkan gedupu hukum harum. Tapi makin kepaju harum. Gedupunya hanjut. Makin getampo ju. Nya urung yang na ilmu tapi tidak mau beramal dengan ilmu, nya tengok hura akhirat ke pegah. Nya lebih awal adab dalam neraka dibandingkan kafir temah patung. Yang diputu oleh syaitan dengan hadisnya, inilah namanya tipu daya urun ta'an. Dan termasuk tipu daya urun maksiat dah. Dipelalai, tidak mau hijrah, tidak mau taubat dalam maksiat. Bahkan dia berputus asa dengan taubatnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita takutkan. Ya, makanya kita ulang, martabat yang ketiga yaitu menyucikan anggota batin daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, dan taisi batin katanya daripada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji dan sebagainya. Adapun yang keempat martabat yaitu menyucikan anggota daripada segala rahasia-rahasia yang ada dalam hati. Artinya daripada kebimbangan-kebimbangan dengan barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti martabat yang keempat yaitu menyucikan ahwal katanya, keadaan katanya, wate katanya, lingkungan katanya daripada segala kebimbangan, kelalaian yang sekira-kira tua tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kepada ini martabatnya para aulia salihin dan martabatnya para anbiya, para nabi-nabi. Tapi seyogyanya kepada bagi kitanya yang saleh, yang berjalan di jalan akhirat, yang terus membersihkan diri, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalannya Allah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taik li kitanya. Pak martabatnya walaupun hanya mungkin taik dengan sendirinya, bacut-bacut, artinya tamu tiput dengan tiput para aulia, tamu tiput dengan tiput para anbiya. Yakni tak peglih wate kitanya daripada kelalaian. Seumpama nyamak cakap lu tuan pegah. Contoh seumpama, itanya kadang masa muda kan cik kalale ngondonya. Kalale tanya ngon ngaurusan kantu, ngaurusan je. Ngaurusan nafkah keluarga. Uronyo ka pensiun. Bek lalele, bek tingak pensiun jak bloitik jak belawaitik.
Yang kelalaian di dedanyonya. Jatah mata pensiun sebagai masa-masa introspeksi diri kita nyo. Introspeksi berarti sekian lama masanya terbuang waktu untuk menafkahi keluarga, bak putuk hawa nafsu inang, putuk hawa nafsu ane. Bak jak kena jak gede acara kantu, acaranya acara aje. Sehingga lon ham rumpuk jak menuntut, ham rumpuk taubat, ham rumpuk berzikir, ham rumpuk jak but. Ataupun gara-gara bak watenyan hubbul mita harta dunia ura malam sehingga krit maklun bersedekah, maka wate-wate pensiun, wate-wate tua tanya, inilah wate-wate mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakam berarti hanya pelai te dalam pom. Maksud ji mungkin berapa banyak dilewate yang terbuang, maka jino tabadal kembali. Tatup kembali wate yang lalean dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Ada je nah mak cakap dua begah tanya-tanya kabeh belehot. Ana cum ni kok kalangan bate. Nyomu ka pupluh nyan kalang nanya kabeh lehot han bate. Ana ci ti kok. Si kabeh tano. Ya dah je kampul lain ci bom tabah aja kok. Artinya rahmati Allah sekalian, ini pergunakan kesempatan itu untuk mengabdi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berapa banyak waktu sebelumnya yang terbuang, yang sia-sia, bukan untuk Allah tapi untuk makhluk, untuk dunia semata. Oleh karenanya hadirin muslimin dirahmati Allah, orang-orang yang naik pada martabat yang keempat ini, mereka selalu mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita azam dalam hatinya hanya untuk Allah, dan dia selalu mengingat mati, dan dia selalu mempersiapkan dirinya tentang amal dan bekal yang akan dibawa setelah kematian, yang akan dicicipi di alam barzah dan di alam akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 martabat yang dibagikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang di dalam kitab Syiarus Salikin. Boleh dibuka mungkin hana jauh daripada halaman lembaran pertama, bab taharah wa asrariha. Walhasil kesimpulan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan kesehatan, maka jagalah hati dan anggota, bersihkan hati dan anggota daripada segala kelalaian, daripada segala kemurkaan, daripada segala hal-hal yang membimbangkan diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hijrah kita, bersihkan hati kita dengan berzikir dan dengan mengingat Allah, dan punya cita-cita azam dalam hati selalu untuk meningkatkan ketakwaan, ibadah dan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapan-kapan Allah merenggut ajal kitanya, maka tentunya kita sudah siap dengan amal dan bekal yang betul-betul ikhlas. Amal bekalnya karena Allah, amal bekalnya itu yang akan tolong tanya di alam barzah, amal bekalnya itu yang akan ditolong tanya di alam akhirat hingga yaumul qiyamah, hingga terbagi kepada 2 kelompok. Yang pertama sa'adah ke syurga, yang kedua syaqawah celaka dalam neraka. Na'udzubillah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan malam ini, moga-moga bermanfaat dan menjadi bahan introspeksi diri dan juga jadi motivasi di dalam terus melakukan perubahan dan perubahan dalam kehidupan. Tentunya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan tentunya hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Moga-moga kita yang hadir malam ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana kita punya hajat, Allah tunaikan semua hajat, dan bila mana kita memang harus berpisah dengan ini dunia, matinya kita mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, alimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا لجدنا لجداتنا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
Allahumma anzilir rahmata wal barakata was salamata wal afiyata was sihata wal amna was sabra wal istiqamata 'alal khair wal istiqamata 'alat taqwa bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya akramal akramin, ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Sampai di sini pertemuan, moga-moga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kaum muslimin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.